Pemirsa, sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto punya kriteria berbeda tokoh yang disodorkan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan Golkar, PAN, serta PKB langsung menyodorkan tokohnya masing-masing untuk mendampingi Prabowo Subianto, sementara Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra memberikan masukan soal kriteria cawapres. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra mengungkapkan dukungannya pada Ketua Umum Prabowo Subianto. Bahkan Yusril ikut memberikan masukan soal kriteria cawapres seperti apa yang perlu dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto. Faktor wilayah seperti berasal dari luar Jawa, sipil dan agamis juga perlu diperhatikan. Meski untuk bacawa pres yang dipilih tentunya masih menjadi hak penuh bagi Prabowo Subianto yang menentukannya. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau, walaupun PBB sudah memberikan suatu kriteria. Ya, sebaiknya memang ada calon dari luar Jawa, kemudian kelompok Islam, dan kemudian juga sipil, ya, karena Pak Prabowo sendiri kalangan militer. Saya kira itu gambaran yang dapat kami berikan. Jika Yusril Iza Mahendra menyodorkan kriteria cawapres pendamping Prabowo, lain halnya dengan partai-partai pendukung Prabowo lainnya seperti PAN, Golkar, dan PKB. Hingga saat ini masing-masing partai pendukung Prabowo punya tokoh cawapres yang disodorkan, yang berbeda untuk Prabowo Subianto. PAN menyodorkan Erick Thohir, PKB ada Muhaimin Iskandar, dan Golkar menyodorkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto. Ketiga tokoh tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. PAN ngajukan Wapres, Pak Erick, dari jauh hari ya. Kenapa? Tentu pertimbangannya banyak. Golkar ngajukan Pak Airlangga. Wajar, pantas, pemenang nomor 2, ya kan? Pak KB yang duluan, ya kan? Ya kan, haknya duluan. Kita kan belakangan bergabungnya. Caimin, Gus Muhaimin Iskandar sangat layak, kan gitu. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, harus ada ukuran yang jelas yang bisa diterima oleh partai-partai pendukung Prabowo. Ukuran tersebut harus menjadi jaminan proses kemenangan bagi Prabowo, misalnya faktor elektoral dan individual yang mumpuni. Menurut saya wajar kalau setiap partai punya keinginan subjektif agar tokohnya itu dipinang sebagai cawapres. Tetapi masalahnya kan kursi cawapres cuma satu. Sementara partai pendukung Pak Prabowo banyak. Jadi menurut saya harus ada ukuran yang jelas apa yang bisa diterima oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Nah, salah satunya adalah ukuran yang menjadi jaminan bagi proses pemenangan Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya cawapres itu tidak memiliki daya dongkrak secara elektoral, sementara posisi Pak Prabowo secara elektoral juga tidak cukup aman, maka apapun baiknya, bagusnya cawapres yang diusulkan tidak akan mampu mengantarkan pada kemenangan. Sejumlah tokoh dan masukan kriteria cawapres pendamping Prabowo telah mencuat. Lantas, siapakah yang akan dipilih Prabowo Subianto? Akankah masukan tersebut menjadi pertimbangan bagi Prabowo? Tim TV One mengabarkan.